Mestinya di dalam dada ini menjadi kitab sucinya Allah, malah terkotori oleh bintik-bintik kesesatan, bintik-bintik kesyirikan, bintik-bintik persekutuan demi persekutuan kepada Allah yang telah menciptakan kita. Karena kita tidak punya tongkat petunjuk ihdinas siratal mustaqim, tongkat petunjuk meniti jalan yang lurus kepada Allah, maka selamanya apapun yang kita lakukan, koyok wis duwe pangeran lan agomo, tapi sejatine kupur, tapi sejatinya ingkar hatinya kepada agama dan Tuhannya sendiri di hatinya. Itulah cermin diri kita sendiri selama ini. Jadi jangan menyalahkan orang lain dulu, salahkanlah diri kita dulu. Jangan memandang orang lain dulu, pandanglah diri kita sendiri dulu. Ku anfusakum, selamatkanlah hatimu dulu dari huru haramu sendiri di hatimu. Jangan kau selamatkan manusia sebelum dirimu sendiri selamat dari huru hara peperangan-peperangan Israel di dalam hati kita. Hati kita selama ini tidak sadar bahwa sesungguhnya Israel yang hakiki itu adalah diri manusia kita sendiri. Hawa nafsu diri manusia kita sendiri yang menjajah dan menjajah tongkatnya Allah, yang memerangi tongkatnya Allah. Manusia lebih cinta dengan tongkat hawa nafsunya daripada tongkat takwanya Allah. Manusia tidak rela bila tongkatnya Allah ada di hatinya, maka diperangilah, maka dijajahlah, maka dibomlah tongkatnya Allah demi melestarikan tongkat hawa nafsunya. Berarti selama ini bagaimana mungkin kita bisa ibadah? Bagaimana mungkin kita berharap pahala dari Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah sementara kita mensekutukan Allah di hati kita? Sementara kita tidak bertuhankan Allah di hati kita. Sementara kita memilih sebagai hidup yang menghidupi diri kita daripada hidup yang dihidupi Allah. Kita lebih memilih kuasa yang dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri daripada dikuasai oleh Allah. Mana mungkin kita dapat apa yang kita lakukan selama ini? Mengharap-harap pahala dari Tuhan yang tidak disembahnya. Mengharap-harap surga daripada Tuhan yang tidak disembahnya di dalam hatinya. Mengharap-harap kaya dari Tuhan yang tidak disembahnya di dalam hatinya. Di dalam hati kita selama ini kan hanya menyembah diri manusia kita sendiri. Karena kita selama ini tak ada Tuhan, tak bertuhan alias kafarah. Hati kita masih tersesat jauh ke lembah neraka berkumpul iblis dan setan. Berarti lembah neraka itu kan sudah ada. Inilah petunjuk-petunjuk bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sebelum naik mi'raj kepada Allah ditunjuki neraka itu bagaimana, surga itu bagaimana sebelum bertemu mi'raj kepada Allah. Inilah petunjuk neraka itu. Bila kita sadar di dalamnya bahwa kita selama ini ingkar kepada Allah karena kita menjadi penduduk
jahanamnya Allah. Kita dijauhkan, disesatkan oleh Allah. Karena kedoliman diri kita sendiri. Bukan Allah yang menyesatkan kita. Kitalah yang sengaja menyesatkan diri kita sendiri dari Allah. Rabbana zalamna. Aku mohon ampun ya Allah dari kedolimanku sendiri. Diri kita lah yang mendolimi diri kita sendiri. Bukan Allah yang mendolimi kita. Kita telah membuat kesalahan-kesalahan sendiri. Bukan Allah yang menyalahkan diri kita. Maka perbaikilah dan perbaikilah iman dan akidah ini. Supaya kita bisa memegang tongkat yang telah diperuntukkan buat kita. Apa itu? Kembalilah ke jalan Allah. Lewat apa? Ya ikuti pemaparan tentang jalan hakikat dan makrifat, jalan mati sebelum mati, jalan husnul khotimah. Bagaimana mungkin kita berharap-harap jalan supaya kita besok mati husnul khotimah? Wong sekarang masih su'ul khotimah. Wong sekarang masih su'ul adab kepada Allah. Kita lebih memuliakan manusia kita sendiri di hati kita. Dan kita menghinakan Allah dan kuasa Allah di dalam hati kita. Mana mungkin kita mau berharap-harap pertolongan Allah. Sementara kita di dalam hati kita tak sadar telah menghina dina Allah. Lebih memuliakan diri kita sendiri daripada memuliakan Allah. Lebih mentuhankan diri kita sendiri daripada mentuhankan Allah. Mana mungkin kita bisa berharap-harap keselamatan, mengharap-harap husnul khotimah dari Allah, sementara kita tidak nyembah Allah. Sementara kita jadi hamba iblis dan setan, jadi utusan setan, jadi rasulnya setan, jadi pesuruh setan, jadi khalifah setan. Bagaimana mungkin kita berharap-harap ibadah kita diterima oleh Allah? Tak nyembah Allah, tak bertuhankan Allah, tapi ngarep-ngarep ganjarane Allah, tapi ngarep-ngarep surgane Allah. Bagaikan kita jauh panggang dari apinya. Mimpi kita selama ini mimpi karena kita telah tertidur nyenyak di dalam lembahnya dunia. Kita lebih cinta memilih tinggal di dunia daripada cinta tinggal di akhirat, yakni meninggalkan dunia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah realita hati kita. Itulah bukti bahwa kita selama ini tak memegang tongkat jalan petunjuk menuju Allah, malah kita memegang tongkatnya setan yang selalu menunjukkan jalan kesesatan, lembah jahanam di sisi Allah. Kita masih jauh di lembah jahanam. Jangan mengharap-harap surga dan pahala ketika kita belum mentuhankan Allah. Ya semuanya hanya mimpi, semua yang kita lakukan hanya kepayahan saja. Hanya dogma, angen-angen hati kita saja. Yang mana semua itu di dalam tipu dayanya iblis itu sendiri. Jadi untuk itu bagaimanakah caranya? Ya taubat. Taubat bagaimana caranya? Ya belajar taubat sendiri. Bila Anda merasa diri Anda bisa, ya belajar sendiri.
Pahami paparan-paparan di uripe Allah ini. Karena paparan ini gratis dari Allah. Karena paparan-paparan ini ilmunya Allah. Ya belajarlah sendiri. Namun bila bagi Anda yang sudah belajar dan belajar tapi belum berhasil juga untuk menuju kilatnya agar kita tidak kedahuluan ajal menjemput, ya harus ada yang membimbing. Kalau kita belajar sendiri, ibaratkan kita belajar dengan iblis dan setan, ya kita disesat-sesatkan, ya kita dibodoh-bodohi karena kita memilih bermursyidkan, memilih guru iblis dan setan, yakni hawa nafsu kita sendiri. Selama-lamanya kita mengaku-ngakui kita yang belajar, kita yang merasa belajar mengheningkan cipta, kita merasa yang belajar tawaf, kita yang merasa belajar tafakur, kita sendiri yang merasa belajar dan belajar untuk mengheningkan diri kita. Selamanya hanya angan-angan wajib digurukan. Meskipun Anda tahu bahwa tak ada guru mursyid kecuali Allah, bila Anda meyakini itu, ya belajarlah sendiri. Maka dari itu, tanpa guru yang membimbing kepahaman Anda, dari mana kepahaman Anda berawal, tanpa kita bimbingkan kepada yang memahamkan kepada kita, terus lantas kita belajar sendiri, ya selamanya akan tersesat jalannya. Karena kita merasa sok tahu, kita merasa sok paham. Selamanya yang merasa-rasa itu ya masih hawa nafsunya untuk menipu kita agar kita tidak bisa pulang kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini baiatnya tidak ada paksaan, hanya hamba-hamba Allah lah yang dikehendaki Allah yang bakal bertemu dengan siapa yang membimbingnya menuju jalan Tuhannya. Ditunjukkan hakikat guru sejatinya. Jadi kami sebagai pembimbing hanyalah menunjukkan saja, menuntun saja sampai tujuan. Setelah sampai tujuan, sudah Anda bebas bermesra-mesraan dengan Dia yang menciptakan diri Anda. Bukan saya yang menunjukkan, saya hanyalah diutus menunjukkan jalannya. Jadi hakikat yang membaiat bukan Abdul Halimnya, tapi ketika Anda sudah bertemu dengan siapa kekasih Anda akan menyadari, oh bahwa yang membaiatku, yang menunjukkanku jalan pulang kepadanya, ya ia jua. Karena selama ini kita hanya melihat casing, seakan-akan casingnya lah yang bisa membaiat, padahal hakikatnya powernya lah yang mengembalikan yang tersesat-sesat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kiranya kita sudah menyadari kesalahan, kezaliman hati kita selama ini. Jadi untuk meraih tongkat itu, ya tongkat takwa itu ya dengan penuh perjuangan, penuh pengorbanan puluhan tahun lamanya. Tempuhlah puluhan tahun itu. Tapi bila di dalam baiat tidak usah puluhan tahun, 1 jam saja cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu ditunjukkan jalan kebenaran-kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhususnya diri saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah gemahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin. Allahumma salli
salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.